Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sedang berada di rumah maupun di sekolah, dan tidak lupa Bapak dan Ibu Guru orang tua siswa yang sedang menghadiri acara Ngarbon pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asyafa Pemata Gumilang dari kelas 10E. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Ngarbon dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini dalam acara Ngarbon kita akan membahas kajian tentang bersyukur dan bersabar. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Ustadz Aceng Abdullah. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mangga Bapak Ustadz Aceng Abdullah. Mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, amma ba'd. Wafhamu kama qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa ma karullah wallahu khairun makirin. Langkung dipayun kita panjatkan syukur pada Allah karena dengan rahmat, maghfirah, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis online. Ya kan beli satu rohon tos di pasihan waktos. Para wargi sadaya terhilap orang sanggakeun sholawat sinarang salam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa berusaha untuk ittiba. Nah, ini sedikit mungkin sebagai pembuka. Sering kita mengucapkan sholawat, tujuannya pernah dengar ya, tujuan dari kita mengucapkan sholawat bukan kita mendoakan Nabi Muhammad saja sebetulnya. Tadi kan dilanjutkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang kepada Nabi Muhammad, tapi ditambahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, bahkan kepada sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita sehingga kita ada istilah kita diberi syafaat nanti oleh Nabi Muhammad. Pernah dengar ya syafaat? Kira-kira syafaat itu apa nih yang disebut syafaat? Pernah dengar? Kan syafaat sering ya, syafaat. Pernah sering banget. Nah, itu kira-kira menurut Neng Manis nih, pernah ada istilah lain nggak dari syafaat yang pernah didengar? Enggak sih, cuma ngedengerin syafaat aja. Nah, syafaat aja ya. Kalau kita sederhanakan, nah ini sebetulnya ada bahasa yang sederhana. Syafaat itu rekomendasi. Kata belecek. Teteh kalau mau minta sesuatu, itu minta ke luar sekolah, pasti minta rekomendasi. Kata belecek dari kepala sekolah. Itu syafaat.
Jadi kita mohon ampunan kepada Allah nanti di yaumil akhir, minta rekomendasi syafaat kepada siapa? Nabi Muhammad. Itu karena salah satu yang diberi keagungan untuk memberi syafaat itu para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Bahkan ini maaf, walaupun belum masuk ke materi, mumpung ingat, ketika sebuah rekomendasi keluar, kira-kira yang mengeluarkan rekomendasi ini, dia mempertimbangkan yang lain nggak? Ada pertimbangan-pertimbangan nggak? Pasti ada sih. Pasti ada ya. Rekomendasi. Itu. Ketika kita memohon rekomendasi, manusia aja, tadi pembawa acara nogelis aja, pasti ada lah. Ada hal-hal tertentu yang diperhatikan. Tidak mungkin rekomendasi sekonyong-konyong keluar, kan gitu. Makanya mudah-mudahan para ibu, para bapak, nugelis sadayana anu di bumi, tolong jadi syuhada. Jadi orang jadikan, orang sami-sami ngajadikeun orang menjadi saksi bahwa Neng Manis pada saat ini berusaha dan menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk hadir di majelis Ngarbon. Itu yang akan dijadikan suatu pertimbangan-pertimbangan, insya Allah. Para bapak, para ibu yang di rumah dengan berbagai kesibukannya masih berusaha menyempatkan diri. Itu yang akan menjadi rekomendasi. Itu yang akan menjadi pertimbangan keluarnya rekomendasi. Dan Allahumma ya raham. Mudah-mudahan, ini sering kali kita hari ngabaca nama seringnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus pada apa? Ya Allah kasihanilah orang tua. Tapi orang kadang-kadang hilap. Siapa yang membaca Al-Fatihah pada saat kita kecil? Sok anu gelis ya. Pernah ingat gak? Siapa yang ngajar Al-Fatihah? Yang pertama kali? Ayah. Sehingga pada saat Al-Fatihah dibacakan, walaupun ayah nanti sudah tiada, mamah tidak ada, insya Allah kita yakinkan bahwa Al-Fatihah yang saya ucapkan, yang saya lantunkan, ajaran mereka. Mereka yang mengajarkan, karena jelas. Dan itulah salah satu pertimbangan rekomendasi. Makanya Allahumma ya raham, mudah-mudahan majelis ini jadi wasilah untuk orang tua kita yang sudah tiada ada, bahwa kita hadir saat ini, kita berusaha menyempatkan diri. Ini salah satu bentuk daripada pendidikan mereka. Pendidikan guru-guru kita walau alam yang mungkin sudah tidak ada. Kita udah lupa, bapak mah udah pokok gitu, saha bahala guru SD nu ngajar maca tulis. Karena yakin yang mengajar guru membaca menulis kebanyakan itu SD. Waktu bapak tuh jarang di rumah, dulu belum ada PAUD. Itu mungkin TK, SD. Bahkan Allahumma yarham ini masih barangkali yang seangkatan yang kelahiran 70-an, hampir bisa dipastikan diajar bacanya dari ini Budi. Ya, untung Pak Budi untuk hadir, lamun hadir kayak ngacung manehna. Ini Budi, ini Bapak Budi, Allahumma yarham. Itu yang menjadi ilmu yang terus pada saat orang membaca, dia sadar bahwa dia membaca karena itu yang akan menjadikan tolak ukur keluarnya syafaat. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, bahwa kebaikan itu adalah hasil didikan orang tua, itulah yang akan menjadikan tolak ukur bisa mengeluarkannya kata BLC. Bisa mengeluarkannya rekomendasi. Tidak mungkin kepala sekolah, maaf, mengeluarkan rekomendasi tanpa adanya dukungan yang lainnya. Pasti minta tanda tangannya lagi ke wali kelas atau ke guru. Kan gitu. Ya, kepala sekolah langsung kecil kemungkinan. Pasti kepala sekolah nanya, ini mana wali kelasnya tanda tangan? Itulah tanda tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW, itu pun akan bertanya, nantinya akan dipertanyakan, salah kok kamu seenaknya aja, emang lu siapa gitu. Dan kita merekomendasikan,
Allahumma yarham. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasul, dan majelis ini menjadi wasilah untuk kita semua yang hadir, khususnya umumnya yang nanti mendengarkan walaupun misalnya di tempat yang berbeda, bahwa kita tetap berusaha menyempatkan diri, memaksakan diri untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah. Para wargi, keluar itu barangkali pembuka daripada awal majelis ini, inilah yang disebut syafaat. Makanya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah semoga salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, juga kepada sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai salawat tersebut kepada kita. Kita tidak hanya Nabi Muhammad aja kan, Allahumma sholli wa ala ali gitu, sampai kepada kita yang senantiasa berusaha. Kita berusaha ittiba, istilahnya berusaha menggali, mencari bagaimana sih seharusnya yang disebut hidup bermasyarakat, bagaimana hidup yang seharusnya di dalam kita berinteraksi dengan yang lain. Allahumma yarham. Para wargi, itu di awal pembukaan sempat saya mencoba membaca salah satu ayatnya relatif pendek, tapi Allahumma yarham jadi sangat-sangat agung sebetulnya. Wa ma karullah wallahu khairun makirin. Ini surat Al-Imran ayat 54 pendek. Artinya pun relatif sederhana. Wa ma karu, dan mereka membuat makar. Mereka membuat makar. Wa ma karullah, dan Allah pun membuat makar. Wallahu khairun makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Makar ini udah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya? Pernah dengar ya? Makar dalam bahasa Indonesia? Kayaknya belum sih. Belum pernah. Nanti kalau dibuka kamus KBBI ini udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Makar, yang disebut makar yang pertama bisa diterjemahkan akal busuk, tipu muslihat. Itu makar. Yang kedua, perbuatan usaha dengan maksud hendak menyerang. Itu makar juga. Itu menurut KBBI ya. Bahkan yang ketiga, suatu perbuatan usaha untuk menggulingkan pemerintah yang resmi. Itu makar namanya. Jadi ada 3. Yang pertama tadi tipu muslihat, yang kedua perbuatan yang maksud hendak menyerang, yang ketiga menggulingkan pemerintahan yang resmi. Itu makar. Dalam ayat itu pun sama. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu muslihat. Ini ayat ini berhubungan dengan Nabi Isa sebetulnya. Dalam Al-Imran sebelum 54 itu menghubungkan Nabi Isa yang menurut sebagian sejarah mau disalib. Mereka membuat tipu muslihat agar Nabi Isa oleh Bani Israel ini bisa disalib gitu. Dan dalam lanjutannya wa makarullah, dan Allah pun memberi tipu muslihat pada mereka. Dan terakhir, wallahu khairun makirin, Allah sebaik-baiknya pembuat tipu muslihat gitu. Lebih baik tipu muslihat Allah dibanding mereka. Itu tipu muslihat bisa juga diartikan koreografi mungkin ya, koreografer kan. Jadi jadi kalau orang menciptakan suatu acara kan ada koreografinya ya, apa istilahnya? Kayak gimmick-gimmicknya gitu. Nah, itu yang disebut makar tuh di situ. Nah, jadi Allah yang membuat semuanya, Allah yang membuat rentetan. Makanya bersabar, bersyukur, ini simple, sederhana, tapi maknanya sangat-sangat besar. Kenapa? Sering kali maaf, ini kalau membicarakan tadi ayat yang pertama, yang makarullah, itu cukup panjang, karena hubungannya dengan Bani Israel menciptakan makar, tipu muslihat, agar Nabi Isa bisa disalib. Dan Allah pun memberi tipu muslihat agar Nabi Isa bisa selamat. Plus minus mungkin ada yang sejarah berbeda-beda, enggak. Nanti untuk yang lebih penasaran silahkan buka lagi sejarahnya. Karena
Kalau diurai panjang lebar cukup panjang, dan itu sangat-sangat menarik. Di mana mereka orang Bani Israel dan orang Yahudi semuanya itu udah kompak bahwa Nabi Isa akan bisa disalib. Tapi dalam sejarah mencatat Allah memberikan rencana menyerupakan dengan Nabi Isa beberapa orang. Bahkan kata disebutkan dalam suatu riwayat ada 12 orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa di situ diambil, ditarik oleh Allah ke langit. Kemudian banyak ulama yang atau katakanlah meriwayatkan tentang ini, ada yang menyertakan bahwa Nabi Isa diambil ke langit, naiknya ke langit hanya jasadnya, hanya ruhnya, atau juga dengan jasadnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak, karena kalau membicarakan itu panjang, dan kemudian dalilnya pun harus nyari lagi. Cuma itulah kejadiannya. Kita orang Islam, setuju tidak setuju, harus meyakini bahwa yang disalib bukan Nabi Isa. Itulah makar Allah, itulah tipu muslihat Allah kepada orang Bani Israel Yahudi. Jadi mereka membuat tipu muslihat, Allah pun punya. Justru yang digaris oleh saya sendiri pada saat ini, pingin menggariskan ini yang disebut makar, ketetapan atau koreografi Allah. Seringkali kita bersyukur, dan ada istilahnya syukur dengan, kita bersyukur dengan istilah yang berbeda dalam hal-hal teknis. Kita pun kadang-kadang bersyukur karena sesuatu yang diberi nikmat. Tapi ada kalanya ketika diberi cobaan, ngelak gitu. Bahkan di dalam ayat yang berbeda di dalam Al-Baqarah 216, ini ada salah satunya kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ta'lamu wa antum la ta'lamun. Koreografi Allah tidak hanya sekedar Nabi Isa saja. Di zaman kita pun dapat, termasuk di dalam Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital. Saat ini muncul, telah ditetapkan, perangi orang-orang kafir. Jadi pada saat awal-awal Islam tidak ada peperangan. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara halus. Baru sesudah ayat ini turun, disebutkan lawan balik. Tapi di satu sisi orang Muslim ini masih kumaha yuk, kita tuh masih nggak siap untuk berperang. Kalau kita perang nih celaka semua. Nah ayatnya ini bisa digeneralisir sebetulnya. Boleh jadi asa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal di dalamnya banyak kebaikan. Itu. Jadi boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal di dalamnya banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu, cinta pada sesuatu, padahal itu di dalamnya merugikan. Maaf. Ini biasanya maaf, seusia Neng Manis nih, pembawa acara, merasa kesel, lamun tidak bisa diajak ketika mau main dilarang ke orang tua, betul nggak nih? Betul. Nah itu kan, hampir, si mama tuh mau ke situ sih ngapain? Kan gitu. Kita menyukai, boleh jadi sebetulnya di dalamnya banyak masalah itu. Atau juga mencintai sesuatu, itu kan pokoknya saya seneng sama si A. Apapun dilakukan, apapun pokoknya demi si A. Padahal, maaf deh, laki-laki itu tukang ngebohong, loh banyak AWP mana? Iya, laki-laki, maaf ini udah lumrah ya, laki-laki kebanyakan tukang tipu kepada perempuan. Sebaliknya, perempuan sedang ditipu sama laki-laki itu hukum apa ya namanya?
laki-laki seneng menipu perempuan. Neng meninggelis, berbunga-bunga. Dan hanya kalau eta sedona kurang mengkol. itu. Tapi perempuan kalau disebutkan itu sedang mengkol Allah, capek-capek dandan cina gitu kan. Seneng, coba dipuji dulu. Nah itu senang ditelepon maaf. Di dalam kehidupan sehari-hari, para wargi, para bapak semua, para ibu, sering kita mendapatkan beberapa hal, kita menyukai sesuatu, padahal boleh jadi di dalamnya ada keburukan. Bahkan juga kita membenci sesuatu, padahal di dalamnya ada kebaikan. Makanya tidak ada salahnya kita kembalikan, kita minta tolong kepada Allah. Cuma ada cumanya nih, ini tentang keburukan kebaikan. Kadang-kadang sambil heureunya sok aya saya tuh geus ngadoa ke Allah gitu nya. Udah memohon kepada Allah dengan berbagai cara, dengan puasa, dengan wirid dan lain-lain. Saya tuh memohon kepada Allah agar Allah memberikan, agar Allah mengabulkan apa yang saya inginkan. Ini masalahnya. Lamun cek sudah asa teboga cedok gitu nya. Pernah dengar cek boga cedok? Enggak. Kita meminta sesuatu, tapi kita memberi gini Neng. Bapak meminta sesuatu ke Neng, tapi dengan syarat pingin gini. Kira-kira Neng pusing nggak? Pusing banget ya. Nges minta, Bapak, hayang, ya Allah kabulkan, hayang, terus memohon. Tapi di balik permohonannya, tapi pingin gini, sia gitu kan. Engkau minta, engkau mohon, tapi kok enak banget. Udah minta sesuatu, udah memohon, tapi bersyarat. Yang namanya permohonan itu jangan bersyarat dong. Kalau meminta, ya Allah berikanlah saya sehat. Ya Allah berikanlah saya kecukupan rezeki. Udah selesai. Permasalahannya tadi, kita seringkali terdikotomi, menyerang balik oleh keinginan kita. Ya Allah berikanlah saya rezeki, Allah diberi rezeki. Napas, pernah bayar nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Ya enggak lah Bapak. Coba datang ke rumah sakit, itu oksigen seberapa? Mahal. Oh itu, satu tabung itu oksigen 60.000, 140.000, itu habis sapoe-sapeting itu. Neng manis 140.000 satu hari semalam oksigen aja ya. Seberapa tahun aina Neng? 15 tahun. 15 tahun kali 360 hari. Kali 140.000 tah hutangna sakitu ka Allah oksigen hunkul. Komo apa pun kan. 14 tahun. Nah, pamatin untung 14 tahun. Katen ngitung we. Itu rezeki Allah. Allah pernah menuntut enggak? Enggak sama sekali, tapi kita lupa. Karena yang dijadikan pemahaman kita yang disebut rezeki adalah bentuk uang yang kita terima. Kan gitu. Orang boga hutang tapi gen kayana pamatin teu aya nu ngagih. Itu rezeki Allah. Teu ditagih hutang itu gacan aya. Tapi kita masih bingung, masih mikiran kumaha ya Allah urang hayang bari rezeki. Kan itu udah diberi pinjaman. Bahkan yang meminjamnya pun tidak kudu langsung isu pageto. Itu rezeki Allah. Makanya ini yang harus disebut bersyukur. Kita suka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya makanan yang nikmat. Karena kita di dalam pikiran di iman dahar dikasih deui gitu. Pernah kesel di rumah makan sesuatu yang hanya itu juga? Enggak sih. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Nah ini kalau pernah misalnya kita memahamkan kapan saya makan di Dunkin, kapan saya makan KFC, kapan macam-macam makanan. Karena seringkali kita terimage bahwa makanan yang nikmat jenis makanannya kan. Iya betul. Padahal cek Al-Ghazali, makan yang nikmat adanya bukan jenis makanan, badan yang sehat. Kok Allah diberi rezeki badannya sehat. Makan apapun enak. Coba kalau punten pas nyeri beteng, kira-kira dikasih sesuatu makan nikmat gak? Mual. Itu kesalahan ayahnya. Iya betul Pak. Nah itu Allah udah memberi rezekinya, Allah udah memberi. Ketika kita meminta kenikmatan, maka
Allah memberikannya badan yang sehat. Entah naon deui sih, gitu kan. Tapi permasalahannya, image kita menginginkan, berharap sesuatu yang menurut kita baik. Menurut kita yang disebut baik, ini adanya pada makanan yang baik, kan gitu. Padahal belum tentu. Itu makanya, atau juga kita membenci sesuatu. Tadi ketika diperintah perang, kesel, aduh kumaha sieun. Padahal di dalamnya ada kebaikan. Walaupun gak suka, karena dengan berperang itu ternyata Islam makin membesar. Kita gak suka pagi-pagi dihudangkan ku mamah, ku bapaknya, "Neng, sekolah," padahal ada baiknya, kenapa lah mesti dihudangkan kasihangan? Betul gak? Betul. Itu yang baiknya, kadang-kadang kita kesel gitu kan. Pada sesuatu, si mamah wah yakin geus ngagugahkeun. Masih kena isuk-isuk mamah gitu, walaupun dekat. Tapi kalau kita tidur, ketiduran, bangun lagi, 6:30, kapaksa. 2 kali dicarekan nangis kaberangan, rumah deket kaberangan deh. Kan gitu. Iya. Kita membenci sesuatu, padahal ada kebaikan di dalamnya. Kita katakan dalam berbagai hal seringkali itulah yang terjadi. Makanya kita bersyukur kita ada di sini, kita bisa melaksanakan berbagai ini jam 7:50. Nah, itu sementara seperti itu barangkali. Sebetulnya ada satu ayat lagi, tapi sementara segitu dulu nih. Neng Manis, ada yang mau ditanyakan atau gimana nih? Mau menambahkan? Alhamdulillah sih nggak ada ya, cuman untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, mangga Bapak Ibu. Ayo nubade nambihan. Para asatid nih, Pak Haji, Pak Toto, Pak Haji Masrur. Barangkali itulah yang terjadi, mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu yang tidak suka, tapi ternyata di baliknya Allah, oh iya, kenapa saya dulu tidak jadi dengan si A? Yaitu kalau yang maaf, ini ibu bapak yang di rumah mungkin pernah dulu tuh pacaran tuh lama dengan si A, terjadi dari jeung si B, pas kadenya kan coba seandainya jadi jeung si A seperti apa, walau alam bisyawab. Itu barangkali mangga pilih ayah nu bade naraskeun. Ya mangga Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Silahkan. Bu Ita tuh kayaknya ini mau nanya. Mangga, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, maaf ya saya terlambat ya kayaknya, tapi sebagian penjelasan insya Allah paham ya Bapak ya. Dan namanya juga kita sama-sama belajar. Cuman di sini teh yang ditanyakan adalah misalnya ini Pak ya, kan kita teh sebagai manusia biasa pasti banyak melakukan kesalahan, dosa ya, terutama saya gitu. Kayaknya banyak dosa banget. Setiap kita beres sholat, berdoa, minta ampun sama Allah gitu ya. Nah, gimana sih Pak caranya gitu? Kita tuh tahu bahwa Allah tuh mungkin sudah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terkadang kita kan pesimis ya, saya tuh udah diampunin belum ya? Terus sholat saya tuh udah bener belum ya? Diterima nggak ya? Gitu. Jadi gimana gitu misalnya, apakah menurut pandangan agama Islam gitu, apakah kita bisa tahu bahwa Allah tuh sudah mengampuni dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan gitu ya? Minta penjelasannya ya Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Kumaha doa ya? Minta doa gimana Pak kata? Tadi pertanyaan dari ibunya tuh bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah tuh sudah mengampuni kesalahan kita, Bapak? Iya betul. Pada prinsipnya mekanisme atau doa itu suatu permohonan yang terbaik. Kita tetap, Nabi Muhammad hanya mensyaratkan tata cara, mekanisme, tata cara doa yang baik saja. Tidak secara khusus. Dan ada juga yang disebut waktu-waktu yang diijabah. Barangkali kita manfaatkan itu. Waktu-waktu di mana kita
Allah membuka. Kalau di Arab ada tempat ijabah, tempat yang dikabul. Di luar Arab itu ada waktu-waktu ijabah. Salah satu diantaranya ba'da sholat. Jadi sesudah sholat, sesudah assalamualaikum, assalamualaikum, itu istighfar. Itu waktu ijabah. Nah itu barangkali berdoanya. Berdoa seperti, berdoa apa ya? Yang menurut kita baik. Mangga. Cuma permasalahannya ketika sesuatu yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kembalikan. Bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Pasti Allah mengganti apa yang kita minta dengan yang lebih baik. Itu barangkali. Masya Allah. Mangga. Itu permintaan Bu Ika ya. Maka yang lainnya? Iya Bapak, hatur nuhun. Terima kasih Ibu. Pak Ustadz Ai, pilih pada nambihan, mangga Pak Ustadz Totong. Pak Alam kayaknya tuh mau nanya Pak Ustadz. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga pengersa. Hatur nuhun ada penjelasan nu di guar ku Pak Ustadz. Ya mas sanes bade naon-naon mung sakedik saperkawis pang beda atau napi anu ngabedakan sapaat sareng syariat penten. Tina kecap sapaat sareng syariat penten manawi tiasa dijentrekeun deui penten Pak Ustadz. Hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Mangga, sami-sami pengersa. Itu konteks bahasa ya. Kalau syafaat itu kata belece yang dipunya oleh Nabi. Dengan banyaknya kita mengucapkan sholawat. Kalau syariat, anu ku pribadi dipahami itu aturan-aturan yang ada di dalam fikih Islam. Itu syariat namanya. Jadi upami dalam konteks bahasa ya mengerti Pak Alam punten. Ya ayat syafaat syariat serupa tapi tak sama. Syafaat mah sesuatu yang dimiliki oleh Nabi yang tadi disebut kata belece atau rekomendasi ti Nabi. Sementara syariat ajaran fikih yang ada di dalam konteks Islam. Gitu. Jadi pribadi pernah itu syariatnya dulu waktu Piagam Jakarta sebelum jadi Pancasila ada anekdot yang sempat disampaikan Allahumma yaramku Pak salah seorang yang hadir pada saat itu Pak Bagirmanan ini. Beliau salah seorang yang hadir Profesor Dr. Bagirmanan itu. Irjen. Karena Resan sempat ketemu. Ketika Soekarno mengganti dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila dengan dihilangkannya 7 kata pada ayat pertama. Yaitu ketuhanan Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ulama yang hadir itu protes. Kenapa? Harus dihilangkan kata syariat. Ini maaf, mudah-mudahan benar. Anekdotnya Soekarno bertanya lagi. Setuju syariat ini memang harus tetap ada? Harus ada. Oke, kalau memang harus ada, syariat yang mana yang bisa kita pakai? Ulama ribut juga. Maaf, untuk yang berpendapat Nahdlatul Ulama punya fikih masing-masing. Untuk Muhammadiyah punya fikih, aturan fikihnya. Sholatnya seperti ini. Jika salam iftitah aja kudu Allahumma ba'id, ada yang al-wajah tuh, ayat tabarokasmuka. Nah, cek Soekarno, kalian aja yang ulamanya udah ribut kok syariat yang mana yang mau dipakai, apalagi nanti masyarakat. Tambah pusing katanya. Syariat mana yang mau dipakai? Itu barangkali sebuah wacana, sebuah anekdot. Jadi itulah yang pengertian syariat. Syariat itu panjang. Karena syariat adalah turunan dari fikih. Sehingga gimana nih? Nanti kalau ditetapkan nanti bakal pasti masyarakat bingung. Gimana kita tutup aja? Toh semua kan semuanya bahwa ketuhanan itu tetap esa. Setuju ya udah hapus. Maka dihapuslah Piagam Jakarta dirubah menjadi Pancasila. Itulah yang disebut syariat.
Karena syariat itu hubungannya dengan turunan dari fikih. Itu barangkali pangersa hapunten. Mangga aya nu sanes dan nambihan. Siapa turnya? Jam 5 genep ya, udah adan. Pak Martin terus pada adan ya, 58. So, Alhamdulillah, karena sebentar lagi sudah mendekati azan Isya. Mungkin dicukupkan segini ya Bapak kajiannya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu juga ya Bapak untuk lebih teguh lagi untuk memegang agama Islam ini ya Bapak. ya, tutup dengan doa yang ke orang tua. Sok. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa sampai Jakarta, Robbana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi saksi syuhada masing-masing bahwa nanti di yaumil akhir kita bisa saling membantu, menolong. Amin ya Rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.